Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog. Oke, seperti biasa ya guys, di vlog kali ini aku udah pakai baju sekolah banget nih, yang rapi banget nih ya. Jadi kebetulan kegiatan hari ini tuh materi pembelajarannya itu di luar kelas. Nah, kebetulan ada di sanggar. Nah, kebetulan di sanggar ini gurunya lagi ada keperluan lainnya, jadi kita lagi jam kos banget. Nah, untuk itu aku tuh pengen banget tahu teman-teman yang lagi pada sibuk-sibuk di jam kos kayak gini nih. Oke, langsung aja ikutin kegiatan aku. Let's go. Yuh. Oke guys, kita akan mulai mencari nih teman-teman kita yang lagi menyendiri gitu ya. Siapa aja nih? Nah, ngomong-ngomong tuh ada orang tuh di belakang lagi. Aku penasaran banget nih. Langsung aja kita lihat nih orangnya lagi ngapain ya. Yuk, yuk. Halo Elva. Halo. Kamu lagi ngapain tuh? Aku lagi nonton film Malaysia. Oh, lagi nonton, kok di belakang sih? Ya, soalnya di sangarnya pada berisik, tahu gak kedengeran. Oh, jadi gitu. Oh iya, tadi kamu lagi nonton film Malaysia ya? Iya. Ngomong-ngomong film Malaysia, Malaysia itu kan identiknya kayak ke Melayu-Melayu gitu ya. Aku tuh pernah dengar tentang kerajaan Melayu, namanya Kerajaan Malaka. Kamu pernah dengar nggak? Enggak. Gak pernah ya, tapi aku tuh kayaknya pengen tahu deh tentang kayak Kerajaan Malaka itu kayak gimana, boleh nggak? Boleh. Kalian aja aku searching ya. Ya, boleh banget tuh. Nih, kita mau searching tentang Kerajaan Malaka nih guys. Kita cari ilmu nih, kita gali ilmu. Harus ya gali ilmu ya. Udah ada nih. Wah, bacain. Ya, boleh. Kerajaan Malaka adalah kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura yang kemudian mengalami pemindahan ibu kota ke Malaka karena serangan dari Jawa Majapahit dan Siam Thailand. Letak geografis Kerajaan Malaka berada di dekat Selat Malaka, yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15 hingga akhirnya runtuh pada abad ke-16. Pendiri Kerajaan Malaka adalah Parameswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Puncak kejayaan Kerajaan Malaka dapat diraih ketika dipimpin oleh Sultan Mansur Shah yang berkuasa antara 1459 sampai 1477 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menguasai Pahang, Kedah, Terengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera. Setelah satu abad berdiri, Kerajaan Malaka runtuh pada 1511 Masehi karena serangan Portugis. Oh, jadi yang kamu bacain ini itu tentang apa ya? Isi singkatnya dari pas awal Kerajaan Malaka berdiri itu gimana sampai runtuhnya itu kayak gimana ya. Tapi aku tuh pengen tahu banget nih, lebih spesifik, lebih dikecilin lagi nih tentang sejarah yang awal-awal munculnya Kerajaan Malaka itu kayak gimana gitu. Ya, ada nih, aku bacain lagi ya. Ya, boleh banget. Sejarah awal Kerajaan Malaka. Sejarah Kerajaan Malaka bermula saat Parameswara mengunjungi Kaisar Yongle di Nanjing pada 1405 Masehi untuk meminta pengakuan atas kedaulatan di wilayahnya. Hubungan diplomasi yang diinginkan Parameswara berjalan dan Kaisar Tiongkok setuju untuk memberi perlindungan pada Malaka. Sejak saat itu, Kerajaan Malaka berdiri dan dapat terhindar dari serangan Siam. Malaka kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menjadi salah satu pangkalan armada Ming. Parameswara baru masuk Islam pada 1414 Masehi ketika menikahi seorang putri muslim. Setelah masuk Islam, Kerajaan Malaka berubah menjadi kesultanan dan Parameswara mendapatkan gelar Sultan Iskandar Shah. Oh, jadi gini nih guys. Jadi aku tuh baru tahu ternyata ya. Awalnya Raja Malaka itu namanya kan Parameswara. Kemudian setelah dia jatuh cinta sama seorang gadis muslim, dia juga ikut masuk Islam dan dia juga menjadi seorang sultan, bukan lagi raja. Walaupun dikatanya sama, tapi gelarnya itu menjadi sultan karena di Islam gitu ya kan. Kemudian aku tuh pengen tahu juga nih tentang kayak pusat-pusat perkembangan ekonomi di Kerajaan Malaka waktu itu kayak apa aja gitu. Ada nih. Kehidupan ekonomi Kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka adalah kerajaan maritim yang mengandalkan perekonomian dari perdagangan. Terlebih lagi lokasinya yang strategis, yaitu di jalur perdagangan internasional, membuat kerajaan berkembang sangat pesat. Oh, jadi apa sih penghasilan utama dari Kerajaan Malaka itu karena letaknya itu strategis dari jalur perdagangan internasional. Mereka itu pusat perdagangan, pusat ekonominya ternyata dari perdagangan ya.
Oke nih Elva, makasih banyak banget atas info-infonya. Maaf nih aku udah ganggu kamu. Enggak kok, ini juga kita sambil belajar. Ya juga sekali lagi terima kasih banyak ya. Habis ini aku tuh mau lanjut cari teman-teman yang lagi menyendiri kayak kamu nih. Kira-kira mereka itu lagi ngapain gitu ya? Aku kepo banget. Sekali lagi makasih ya. Oke, dadah. Ayo guys, lanjut. Oke guys, kita lanjut lagi nih. Aku udah nemuin temen aku yang lagi menyendiri sama kayak si Elva tadi ya guys. Lihat tuh, ayo. Wah, Seska. Halo Seska. Hai. Kamu lagi ngapain? Iya, aku dapat tugas dari guru nyari tentang sejarah kerajaan yang ada di dunia. Oh, terus kenapa kamu ngerjainnya di belakang? Kalau sambil lihat suasananya kan adem, enak, jadi biar fokus. Wah iya juga ya, biar tenang gitu ya. Ngomong-ngomong soal kerajaan, baru banget tadi aku ngobrolin tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Kamu lebih tertarik ke Indonesia atau ke luar negeri nih? Aku sih lebih tertarik ke Nusantara yang ada di Nah, kebetulan banget nih ya, ini tuh ada hubungannya sebenarnya dari kerajaan Malaysia sama Indonesia. Jadi itu ada hubungannya. Tadi aku tuh ngobrol sama si Elva tentang kerajaan Malaka. Nah, kalau menurut aku sih, kamu ngerjain PR-nya mendingan sekalian aja nih kerajaan Malaka, biar aku nanti bisa ngasih tahu tentang sejarah singkatnya, tentang ekonomi yang ada di kerajaan Malaka itu. Soalnya tadi aku udah belajar sedikit kalau dari si Elva. Itu ide bagus tuh. Iya, jadi tinggal nerusin aja. Kalian searching nih, aku juga pengen tahu ya, dari kerajaan Malaka itu puncak kejayaannya itu pasti kan ada ya. Dari sebuah kerajaan pasti ada puncak kejayaannya. Boleh nggak aku tahu? Nanti aku kasih tahu kamu tentang sejarah singkat dari kerajaan Malaka. Boleh banget tuh, sekalian nanti aku searching nih. Oke, bagus banget nih. Nih, ada nih puncak kejayaan kerajaan Malaka. Mau aku bacain? Ya harus dong, bacain. Boleh. Setelah berubah menjadi kesultanan, kerajaan Malaka terus berkembang pesat. Banyak perguruan muslim dari Arab, India, dan daerah Nusantara lainnya yang mulai berdagang dengan Malaka. Kesultanan Malaka kemudian menikmati masa kejayaan pada pertengahan abad ke-15 setelah diperintah oleh Sultan Mansur Shah pada 1459 sampai 1477 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Malaka berhasil menaklukkan Pahang, Kedah, Terengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera. Hingga akhir abad ke-15, Malaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Wah, ternyata aku juga tahu nih. Jadi dari puncak kejayaan kerajaan Malaka itu ya, mereka itu mengalahkan beberapa kerajaan yang lainnya kayak Terengganu dan lain-lainnya gitu ya. Terus kalau misalkan ada puncak kejayaan, ya pastinya ada puncak runtuhnya dong. Iya. Aku pengen tahu nih gimana tuh saat-saat runtuhnya kerajaan Malaka. Pastinya ada lah ya. Itu kita tahu ke bawah. Oke. Jadi, ini aku temenin ya runtuhnya kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ternyata mengundang bangsa-bangsa asing untuk mengincar pelabuhannya. Namun, hal ini pula yang membuat kekuasaan Kesultanan Malaka hanya berlangsung sekitar 1 abad. Karena runtuhnya pada 1511 Masehi, tengah diserang Portugis yang di bawah kepemimpinan Alfonso Adigwe. Kerajaan terakhir Malaka adalah Sultan Mahmud Shah. Pada periode ini, pemerintahnya sangat lemah dan Sultan tidak peduli dengan masalah kenegaraan. Wah, agak sedikit miris juga ya. Jadi sultan terakhir yang memimpin kerajaan Malaka ini agak kurang peduli sama kerajaannya sendiri gitu loh. Nah, ngomong-ngomong soal yang pas awal aku tuh dengar ada kata kayak sultan yang memimpin awalnya kan Parameswari, terus ini ada sultan apa gitu kan. Pastinya dari beberapa tahun berdirinya kerajaan Malaka itu kayaknya nggak mungkin deh kalau dipimpin oleh satu orang kerajaan kan. Nggak seru nih kalau kita nggak tahu raja-raja yang memimpin kerajaan Malaka itu. Jadi aku pengen tahu siapa aja raja yang pernah memimpin kerajaan Malaka. Boleh sih, bagus. Jadi, sultan yang berkuasa di kerajaan Malaka. Pertama ada Parameswara. Ya, Dia menjabat pada 1405 sampai 1414 Masehi. Kedua ada Megat Iskandar Shah.
pada 1414 sampai 1424 Masehi. Ketiga ada Sultan Muhammad Syah pada 1424 sampai 1444. Keempat ada Sri Parameswara Dewa Syah pada 1444 sampai 1445 Masehi. Kelima ada Sultan Muzaffar Syah pada 1445 sampai 1459 Masehi. Keenam ada Sultan Mansur Syah pada 1459 sampai 1477 Masehi. Ketujuh ada Sultan Auluddin Hidayat Syah pada 1477 sampai 1488 Masehi. Terakhir ada Sultan Mahmud Syah pada 1488 sampai 1511 Masehi. Wah, jadi itu guys, sultan-sultan atau raja-raja yang pernah menjabat di kerajaan Malaka. Oh ya Seska, sesuai perjanjian nih, nanti aku bakal kasih tahu kamu tentang sejarah singkat kerajaan Malaka biar cepet selesai tuh PR kamu. Boleh. Sekali lagi makasih dulu ya, udah ngasih tahu aku informasi kelanjutan tentang kerajaan Malaka. Maaf juga udah ganggu. Gak apa-apa, kita juga kan sambil belajar nih. Dari kita juga gak boleh cuma tahu satu kerajaan doang, kita harus tahu berbagai kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, dengar tuh guys, jadi selain harus mengetahui satu kerajaan, kita nggak boleh mengetahui cuma satu, kita itu harus banyak mengetahui tentang sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Bukan hanya satu, tapi banyak, kayak kerajaan Majapahit, terus kayak kerajaan Singosari dan lain-lain. Oh ya guys, mungkin sampai di sini aja ya, soalnya ini udah kayak lumayan lama juga aku ngobrol gitu sama yang lain, takutnya keburu masuk nih sama ibu guru. Oh ya, di dalam video ini, di dalam vlog ini tentunya aku banyak banget kekurangannya, apalagi dalam masalah bicara, terus ya pengetahuan aku kurang banget ya guys. Sekali lagi aku mohon maaf banget. Terus terima kasih juga kalian udah ngikutin vlog aku hari ini. Jangan lupa ikutin terus vlog aku dari mulai Senin sampai dengan Jumat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dulu Seska. Bye.